Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Putusan terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit sapi rendah, jaksa ajukan banding. Warga Solo tidak perlu menempuh perjalanan jauh bila ingin ke objek wisata, karena lokasinya ada di tengah kota. Taman Arosuka ini merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata yang ada di Kabupaten Solo. Namun karena lokasinya yang berada di tengah-tengah kota, maka tempat ini pun menjadi sasaran utama warga untuk berkunjung. Di taman yang luasnya hanya sekitar 2 hektar ini ditanami oleh pemerintah kabupaten dengan aneka tumbuhan bunga beraneka warna, sehingga indah dipandang mata. Tak hanya itu, di Taman Arosuka juga banyak terdapat pepohonan yang cukup rindang, sehingga warga memanfaatkan kerindangan pohon itu untuk berlindung dari sinar matahari. Namun yang membuat pengunjung betah mendatangi Taman Arosuka adalah cuacanya yang sejuk. Maka tak mengherankan, Taman Arosuka menjadi persinggahan wajib bagi pengendara yang melintasi daerah itu. Dari Painan, Pesisir Selatan. Kami memang sengaja sekarang ini mau keliling-keliling, jadi kami dari Pesisir Selatan, dari Painan, ini mau jalan ke Solo, nanti lanjut ke Bukit Tinggi juga. Jadi muternya lewat sini dulu. Mampir di sini sih. Mampir aja. Adem di sini ya. Betah gitu ya Pak ya? Iya, iya. Kalau di sini kayaknya Pak, setelah kami keliling tadi kayak taman-taman gitu Pak, yang mesti harus dibenahi dulu karena udah banyak yang mesti diganti gitu Pak. Dan terus kalau bisa ada wahana buat anak-anak juga. Karena di sini saya lihat kalau minggu itu Pak rame juga Pak pengunjungnya. Cuman untuk sarana bermain anak-anak kayaknya belum ada gitu Pak. Pemerintah Kabupaten Solo juga membangun sebuah tugu di Taman Arosuka, yakni patung ayam kukuak Balengge yang merupakan maskot Kabupaten Solo. Pengunjung Taman Arosuka ini berharap untuk masa yang akan datang taman ini dilengkapi dengan arena permainan untuk anak-anak, sehingga anak-anak menjadi betah saat berada di tempat itu. Dari Solo, Garnadi melaporkan. 4 pencuri sepeda motor yang beraksi di Darmasraya diringkus polisi. 1 orang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Cakung, Jakarta Timur. 1 lagi tersangka kakinya ditembak agar tak kabur. Keempat pelaku bukanlah satu komplotan, namun mereka beraksi di lokasi berbeda di Darmasraya. Modusnya pun beragam, masuk ke dalam rumah korbannya. Ada juga yang mematahkan kunci kendaraan. Serta ada pula yang membawa kabur kendaraan korban yang lengah karena kuncinya tertinggal. Para tersangka bernama Anja, umur 26 tahun, Robi Suganda, 29 tahun, Reno, 33 tahun. Sedangkan Rivo Hendra Fauzi berumur 25 tahun, merupakan pencuri mobil yang ditangkap di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 minggu melaksanakan operasi jaran dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dengan pencurian kendaraan bermotor, dan alhamdulillah berhasil mengungkap 6 kasus curanmor. Modus dari pelaku ini adalah dengan mengambil ataupun memasuki rumah korban. Pada saat diparkir ternyata korban juga lalai dengan meninggalkan kunci kendaraannya tetap pada kendaraan. Barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi dari 3 tersangka. Barang bukti 1 unit mobil minibus tengah dalam perjalanan dari Cakung, Jakarta Timur ke Polres Darmasraya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebanyak 40 unit sepeda motor terjaring razia oleh Satlantas Polsek Koto Tangah pada hari ketiga operasi keselamatan berlalu lintas. Razia dilakukan secara acak, seperti di pertigaan Simpang Tabing, Simpang Brimob, dan jalur lalu lintas yang padat di kawasan Koto Tangah.
Kendaraan yang terjaring razia itu karena melakukan pelanggaran secara kasat mata, seperti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan. Salah seorang pengendara yang terjaring razia berdalih ia tidak menggunakan helm karena helm dibawa anaknya. Selain itu, jarak antara rumahnya ke Pasar Simpang Tabing sangat dekat. Meski telah memohon maaf, petugas tetap menahan sepeda motornya dan memberikan surat tilang karena terbukti melanggar aturan berlalu lintas. Helmnya dipakai anak tadi. Ibu tujuannya mau kemana? Tujuan ibu mau kemana, Bu? Mau kemana? Pasar. Belanja. Iya, karena mendadak Pak. Roda 2, dominan kesalahannya sering pengendara tidak menggunakan helm dan juga kendaraan tidak menggunakan plat nomor, dan juga ada kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan speknya yang menimbulkan kebisingan pada lingkungan masyarakat. Operasi keselamatan berlalu lintas digelar mulai tanggal 4 Maret hingga tanggal 14 Maret mendatang. Dalam operasi ini, terdapat 7 prioritas pelanggaran yang akan dibidik oleh petugas di lapangan, yaitu pengemudi menggunakan telepon genggam, pengemudi berusia di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm, dan penggunaan knalpot bising. Selain itu, pengendara yang melawan arus, pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi ugal-ugalan, serta pelanggaran overdimension dan overload. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.